Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita berjumpa kembali dengan KM Hafiz di sesi yang sangat spesial hari ini. Ini di bulan Oktober yang kebetulan adalah harinya bulannya Pemuda Indonesia. Kebetulan hari ini hadir di kesempatan ini kita akan membincang banyak hal, utamanya tentang Hari Sumpah Pemuda, kemudian undang-undang Omnibus Law yang Cipta Kerja, dan kemudian tentang hari jadi Pamekasan yang kebetulan Pamekasan mau ulang tahun nih yang 490. Sebenarnya kenapa kita itu kawan-kawan GMI sepakat dan komitmen untuk menolak Omnibus Law atau kita kenal dengan UU Cilaka bahasanya, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Karena jelas undang-undang pertama dari prosesnya saja itu sudah, menurut kami sih, analisa dari kami itu sudah ada kecacatan. Dari sisi proses sudah cacat. Ya, okay. Karena itu disahkan pada saat-saat Indonesia sedang mengalami wabah ataupun pandemi. Yang seharusnya itu pemerintah ataupun parlemen itu berfokus untuk menangani pandemi, dengan terpaksa UU Cipta Kerja itu disahkan pada saat yang tidak bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Waktu yang tidak tepat dan proses. Ya. Kemudian isi daripada UU Cipta Kerja sendiri itu banyak poin-poin yang menurut kami itu sangat tidak berpihak kepada buruh ataupun kepada pekerja. Dalam artian lebih berpihak kepada pemilik modal ataupun bahkan bisa dikatakan kepada para tenaga kerja asing ataupun investor-investor yang nantinya akan menanam saham di Indonesia. Nah, kalau GMNI itu gimana sih aktivitasnya gitu? Terutama kalau misalnya nih tiba-tiba disepakati ada demo, itu gimana prosesnya? Sebenarnya begini, kita itu GMNI pastinya sesuai dengan ideologi yang kita anut, yaitu Marxisme. Di mana Marxisme itu sangat menentang adanya penindasan baik itu bangsa terbangsa ataupun negara antar negara. Sehingga kalau kita berbicara kenapa kita itu proses untuk mengadakan demo kemarin, karena kita kaji ternyata itu banyak yang penindasan yang dibuat oleh sistem. Sehingga kami memang GMNI itu komitmennya dari dulu hingga sekarang saat ini tetap mengawal proses kesejahteraan daripada kaum-kaum merdeka ataupun lebih dikenal dengan kaum-kaum yang tertindas. Bahasa sekarang ya petani, buruh, pekerja dan semacamnya. Nah, saya tanya sekarang ini demo kemarin sudah selesai. Kemudian kalau dari sisi jadwal itu harusnya 1 November ini sudah ditandatangani nih sama Presiden. Kan belum ditandatangani sama Presiden gitu, baru disahkan oleh DPR dan kemudian itu gimana nantinya? Apa ada rencana lagi atau sudah dianggap selesai dengan 1 kali demo itu? Jadi target kami itu kemarin sebenarnya ketika kita turun jalan di Pamekasan sudah capai target. Dalam artian kita menuntut agar pemerintah kabupaten itu lembaga secara kelembagaan DPRD itu sepakat dengan mahasiswa semuanya, baik pimpinan dewan ataupun ketua-ketua komisi, sepakat untuk tanda tangan menolak Omnibus Law itu. Kemudian itu sudah dikirimkan ke pusat, kita tinggal menunggu hasil. Setelah itu langkah kita itu berikutnya kita melakukan koordinasi cabang dengan provinsi dengan pusat. Sekarang itu DPP GMNI sudah mengajukan judicial review terkait masalah pembatalan UU Cipta Kerja ini. Begitu. Oke. Dalam artian kalau misalkan nanti judicial review ini karena sekarang dianggap merupakan solusi terbaik karena kita turun jalan itu masih belum ada keputusan dari Presiden. Jadi kita mengajukan judicial review ke MK. Kita nanti juga sudah menyiapkan tim advokat kita dan tim hukum agar sebisa mungkin MK itu nanti bisa untuk mengeluarkan dan membatalkan masalah UU Cipta Kerja. Proses sidang kan nanti. Kita bicara Pamekasan. Secara umum dulu tentang apa sih yang selama ini Anda amati tentang perkembangan Pamekasan? Jadi untuk Pamekasan sendiri dari GMNI, kita itu 2 tahun terakhir ini menyoroti ada 2 sudut pandang. Pertama kita itu pandang dari pemerintah sendiri, kemudian yang kedua kita lihat dari si masyarakat sendiri. Kita ketahui bersama 2 tahun terakhir Kabupaten Pamekasan banyak sekali mendapatkan reward ataupun penghargaan yang itu sangat mendukung untuk Pamekasan agar dikenal oleh
dunia ataupun dikenal oleh komputer-komputer yang lain. oleh Cuma di satu sisi yang lain, ketika kita itu melihat kondisi yang terjadi di masyarakat bawah, jadi banyak masyarakat itu yang tidak mengalami ataupun tidak merasakan efek daripada penghargaan yang dapat oleh pemerintah tersebut. Contoh kecil, 2 tahun terakhir kami itu juga getol mengawal kasus-kasus lebih-lebih tentang tata niaga tembakau itu. Hingga saat ini masih belum selesai urusan kita tentang masalah kesejahteraan para petani. Karena hingga saat ini para petani tembakau sangat mengalami kerugian yang luar biasa. Itu faktornya apa? Faktornya yang pertama bisa dari pemerintah, yang kedua juga bisa dari petaninya sendiri. Makanya kemarin itu kita konferensi yang ke-9 dengan tema mengusung masa depan pertanian kita. Kita itu punya win solution sebenarnya agar petani itu dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kami itu mendatangkan Prof. Maman, beliau juga praktisi pertanian nasional, dengan memberikan pelatihan-pelatihan, pembimbingan serta advokasi terhadap petani-petani. Dan sebentar lagi insya Allah kita itu akan deklarasi kelompok petani peternak mandiri yang langsung itu ruang lingkupnya ke nasional. Oh gitu. Nanti itu tanam tembakau juga yang mandiri itu? Itu tidak hanya tembakau, seluruh pertanian. Oh, seluruh pertanian. Baik, Artinya bawang. mungkin ada pengalihan, sebagian tidak lagi ke tembakau. Ya. Gitu. Oke. Dan juga tidak hanya itu, karena perda ataupun peraturan-peraturan tentang niaga tembakau itu sampai saat ini masih belum clear. Karena dari eksekutif sendiri ataupun dari Pemkab juga dengan DPRD itu masih belum menemui kesinambungan. Oke, kita bicara adanya perda tadi. Perda sekarang kemarin menolak tentang undang-undang Omnibus Law dan kemudian tentang perda. Di satu sisi menginginkan perda begini, di satu sisi kemudian ada undang-undang Omnibus Law begitu. Nah, nanti gimana itu cara mengkomparasikan agar supaya ini Pamekasan maju dalam perspektif Mas Suhada, dalam perspektif GMN itu gimana? Jadi kalau kita itu mau menselaraskan antara Omnibus Law yang memang sumbernya dari pusat dengan perda yang dibuat oleh pemerintah kabupaten, jadi kita itu juga harus tahu situasi dan kondisi masyarakat kita saat ini. Iya. Karena kita itu kalau dipresentasikan rata-rata lebih dari 60% masyarakat Pamekasan itu adalah petani. Jadi itu. Jadi fokus kita memang perda-perda tentang pertanian itu harus diatur betul dan itu memang harus selalu berpihak kepada petani. Gitu. Karena kemarin itu yang bermasalah tentang masalah harga tembakau itu sampai saat ini kan masih belum selaras. Misalnya begini, di pasal 79 misalnya 74 ya, pasal di Undang-Undang Omnibus Law misalnya tentang perizinan jika kemudian 2 kali pemerintah daerah dikasih peringatan dan kemudian tidak dijalankan maka diambil alih oleh pusat gitu. Nah, itu kan seharusnya dengan adanya itu bisa dikomparasikan agar supaya menekan pusat, agar supaya pemerintah daerah memberlakukan tentang undang-undang tata niaga tembakau seperti yang diinginkan oleh GMNI. Di satu sisi Anda menolak undang-undang Omnibus Law, di sisi lain Anda membutuhkan itu, gimana gitu? Nah makanya kan kita itu menolak bukan karena semua undang-undang itu bermasalah. Ya. Cuma ada poin-poin penting yang bermasalah. Nah kalau kita itu ditekannya dari GMNI poin-poin yang bermasalah karena jelas Omnibus Law itu pada pasal 42 itu kebanyakan itu lebih berpihak terhadap tenaga kerja asing ataupun investor asing. Kemudian yang kedua itu pasal 42 itu ayat 1, 2 dan seterusnya itu lebih berpihak kepada pemodal daripada pekerja ataupun buruh. Sehingga kalau bahasanya Soekarno kita itu akan jadi budak di diri sendiri begitu. Kalau jadi budak itu kan berarti menjadi pekerja enggak? Jadi budak itu yang kita jadi pekerja ataupun kita itu terikat aturan-aturan yang tidak menguntungkan ataupun tidak sesuai dengan kinerja kita. Oke. Saya mohon maaf ya, secara pribadi ingin jadi pemodal apa ingin jadi pekerja? Saya ingin jadi pemodal. Karena saya itu kenapa cita-citanya ingin menjadi pemodal karena saya ingin menyerap pengangguran sekaligus membantu kaum marhen bahasanya anak-anak ini. Kalau jadi pemodal dengan undang-undang itu gimana nanti? Ya pastinya kan kalau kita jadi modal dengan undang-undang itu sebenarnya itu aturan, cuma kita itu kan bisa membangun keselarasan ataupun kita itu membangun chemistry antara pekerja dan pemodal. Nah, gitu. Oke, saya pengen nanya aja dulu sementara. Anda sekalian ini berdua mengikuti tentang isu-isu
Omnibus Law itu sejak kapan? Apa sejak disahkan atau kemudian berapa hari sejak mau disidangkan? Saya itu mengamati itu memang sejak tahun 2019 juga, tapi bulannya apa saya juga sudah lupa. Itu kan awalnya ketika berbarengan antara RUU KUHP, RUU Omnibus Law itu ataupun Cipta Kerja, kemudian ada RUU Perhutanan, itu kita sudah mengamati itu semua. Nah, kami itu yang lebih fokus lagi ketika itu Presiden pada waktu itu mengatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja yang klaster ketenaga kerjaan itu akan ditunda karena mau fokus terhadap pandemi, itu kita yang betul ataupun fokus lagi untuk mengikuti proses RUU Cipta Kerja ataupun Omnibus Law. Ternyata disahkan juga. Ternyata disahkan tidak sesuai dengan. Nah, ini yang bisa memunculkan kenapa kita harus memprotes. Ya iya. Ya. Sekarang memasuki era atau kultur budaya yang sangat berbeda jauh dengan masa kecil Anda, ya, sangat jauh. Apalagi suasana COVID sekarang ini, wabah COVID-19. Di sektor pendidikan aja sekarang jarang yang melakukan pendidikan tatap muka PTM, tetapi jarak jauh. Dan di kehidupan sehari-harinya semuanya sudah serba tergantung dengan teknologi. Ini gimana nih Anda mempersiapkan kader-kader Anda, diri Anda juga sendiri menghadapi lompatan masa yang seperti ini? Mungkin dari Mas Suhada dulu. Sebenarnya kalau dari kita sendiri maupun untuk diri pribadi, bahkan untuk menyiapkan kader-kader itu kan semuanya tergantung proses yang sudah kita alami atau kita lalui. Kita setelah siswa itu menempuh pendidikan sekolah, kita beralih ke jenjang lebih tinggi, perguruan tinggi, kita melakukan ada masa transisi yang awalnya siswa berubah menjadi mahasiswa. Bahkan mahasiswa itu kan levelnya sudah setingkat Tuhan. Kalau Tuhan Maha Pengasih, kalau siswa berubah jadi mahasiswa. Nah, di mahasiswa itu kita kenal dengan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian. Itu sebenarnya sesuai dengan apa situasi dan kondisi yang kita alami. Sekarang sudah memasuki revolusi industri 4.0, yang semuanya bisa awalnya dilakukan oleh manusia, sekarang bisa digantikan oleh teknologi ataupun mesin. Bahkan tukang parkir saja sekarang tidak pakai satpam ataupun tidak pakai tukang parkir. Pakai portal ya sudah. Portal semua. Itu loh. Itu juga selaras dengan fungsi daripada mahasiswa sebagai social control ataupun agen of change, bahkan iron stock. Iron stock itu kan bahasanya adalah cadangan masa depan. Kita mahasiswa itu diharapkan pasca kita lulus ataupun kita selesai menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kita akan mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dengan segala skill dan potensi yang kita miliki melalui proses transfer of knowledge yang kita lalui di perguruan tinggi itu. Oke, mempersiapkan kader-kadernya gimana nanti? Mempersiapkan kader itu pastinya regenerasi sangat penting. Kalau kita cuma diri kita saja yang sukses tapi kader tidak, berarti regenerasi gagal di sana. Begitu. Untuk mengupayakan dan menyiapkan kader-kader itu, kita terus melakukan bimbingan, kita melakukan pendekatan. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu kan tuturi handaya ingerso sutulodo ing madyo manggarso, tuturi handaya itu kita lakukan pada kader-kader. Ingerso sutulodo kita jadi panutan ataupun jadi contoh bagi kader-kader agar kita itu jadi kader-kader termotivasi dengan apa yang sudah kita lakukan dan kita dapatkan. Contoh, ada seniornya ataupun ada kakak kelasnya atau kakak tingkatnya yang sukses berprestasi, bahkan mampu mengharumkan nama kampus, bahkan memberikan dampak manfaat yang luar biasa kepada masyarakat, sehingga kader-kader termotivasi untuk melakukan itu semua. Setelah itu kita ingmadyo mangkarso, kita ada di tengah-tengah daripada kader-kader. Kita melakukan pembimbingan, pembinaan, kita kontrol kader-kader agar mereka itu terarah dan nantinya potensi ataupun skill yang dimiliki oleh mereka itu dapat berkembang dengan baik. Ini dengan adanya undang-undang Omnibus Law itu kan kalian sudah paham nih titik celahnya gimana, kemudian nanti proses ini yang diprotes gimana, bagaimana cara memanfaatkan tingkat pengetahuan dari undang-undang Omnibus Law di kehidupan nyata nantinya. Gimana? Jadi berbicara kesiapan kita itu untuk menjelang masa depan yang kita hadapi, sebenarnya kan juga selaras dengan sahabat PMI. Cuma
seperti tadi ada beberapa poin yang memang positif ataupun bagus lah dalam Omnibus Law itu, ketika misalkan 2 kali pada pasal 147 itu ketika sudah 2 kali pemerintah kabupaten ataupun pemerintah lokal itu tidak ada program ataupun tidak kunjung menyelesaikan progres akan diambil oleh pusat, itu kan sebenarnya juga menguntungkan bagi pihak masyarakat agar nantinya kesejahteraan masyarakat lebih dipandang lagi ataupun lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat akan menekan pemerintah lokal ataupun kabupaten untuk segera membuat perda itu yang menguntungkan terhadap masyarakat. Kemudian saya sendiri sih sebenarnya untuk masalah kita menghadapi masa depan itu lebih kepada kemandirian ekonomi. Jadi kita itu tidak hanya tergantung terhadap pemerintah, kita juga tidak terlalu banyak mengharap dari pemerintah. Kalau kita sudah mandiri dalam bidang ekonomi, otomatis kita akan sudah selesai dengan semua urusan. Dalam artian kita tidak tergantung kepada pemerintah, kita juga tidak bisa terlalu didikte oleh pemerintah. Bahkan Omnibus Law itu yang notabene beberapa pasalnya sangat merugikan buruh atau pekerja. Sehingga kalau kita sudah mandiri dalam ekonomi, kita tidak akan jadi budak atau tidak jadi buruh, tidak jadi pekerja, kita sudah selesai dengan usaha kita masing-masing. Oke, saya pertanyaan terakhir ini. Pasca jadi pengurus cabang, pasca jadi aktivis GMNI dan pasca jadi aktivis PMII, apakah Anda mau jadi politisi yang terjun ke partai atau memilih pengusaha atau memilih kembali ke kampung halamannya? Ada 3 itu, coba dan kenapa? Itu sebagai closing ya. Sesuai dengan konsep daripada Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam artian saya itu belajar di kampus dalam tahap pendidikan, kemudian naik level saya melakukan penelitian. Nanti kalau saya pasca menjadi aktivis ataupun pasca sudah lulus dari kampus, saya akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Konsepnya sederhana sih, sesuai dengan kata Nabi Muhammad itu khairunas anfa'uhum linnas. Dalam artian saya ingin menjadi orang yang paling baik dengan cara apa? Memberikan manfaat terhadap sama manusia. Pertama yang saya lakukan, saya akan aktif dalam bidang pendidikan. Saya akan jadi akademisi dulu. Jadi guru dulu. Setelah itu saya akan melakukan pelebaran sayap dengan menjadi entrepreneur. Karena sejak dari kampus saya kan kebetulan jurusan pendidikan fisika. Iya. Tapi meskipun dengan fisika saya aktif dalam kegiatan-kegiatan entrepreneurship yang sudah rata-rata semua kampus itu sudah ada makulnya. Dengan tujuan agar mahasiswa itu tidak monoton. Jurusan TI nanti harus kerja di TI, fisika harus kerja di fisika, tidak. Dalam artian punya soft skill yang lain sehingga sudah lulus dia itu tidak ruwet ataupun tidak kebingungan. Ada banyak sampingan-sampingan ya. Kebetulan kemarin itu saya sempat ikut KBMI, kompetisi bisnis mahasiswa Indonesia yang diadakan oleh Direktorat Jenderal itu. Kebetulan proposal saya kirim itu alhamdulillah tembus, dan di UIN sekarang sudah berdiri itu namanya Kedai Star Ketan Education. Itu rintisan saya. Dan itu didanai oleh pemerintah pusat. Jadi konsepnya itu kita buka kedai ketan dengan variasi dan inovasi. Kemudian ada educationnya, kita sediakan beberapa buku untuk bacaan bagi pengunjung. Wah, ini artinya sudah siap semuanya ya. Jadi yang Mas Lutfi ke pengusaha dulu nih, bisa jadi nanti menjadi politisi kalau sudah kuat modal gitu kan. Yang Mas Anonya ke pendidikan. Oke, kita selesaikan pertemuan hari ini, dialog hari ini. Semoga di kesempatan waktu kita kembali lagi bertemu, siapa tahu lebih lengkap dengan seluruh aktivis ekstra kampus di Pamekasan. Kebetulan hari ini HMI dan IMM juga tidak datang, memang belum diundang ya secara khusus. Kalau HMI sebenarnya sudah diundang, tetapi menyampaikan masih ada agenda yang lain. Ya, kita sebenarnya banyak hal yang perlu diperbincangkan, yang diselesaikan dan harus digali sebagai inspirasi dari generasi muda yang menjadi aktivis kampus dan aktivis ekstra kampus. Tapi karena waktu sangat terbatas, kita selesaikan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.